Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video ketiga ini kita akan membahas tentang struktural genetik. Strukturalisme genetik merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiolog Prancis yang bernama Lucien Goldman. Kemunculannya disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme yang kajiannya hanya menitik beratkan pada unsur-unsur intrinsik tanpa memperhatikan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra, sehingga karya sastra dianggap lepas dari konteks sosialnya. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra khas dianalisis dari segi historis. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik di dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra khas dianalisis dari segi historis. Goldman bermaksud untuk menjembatani jurang pemisah antara pendekatan strukturalisme atau intrinsik dan pendekatan sosiologi atau ekstrinsik. Selanjutnya, hal-hal yang dikaji dalam strukturalisme genetik. Dari sudut pandang sosiologi sastra, strukturalisme genetik memiliki arti penting karena menempatkan karya sastra sebagai data dasar penelitian. Memandangnya sebagai suatu sistem makna yang berlapis-lapis yang merupakan suatu totalitas yang tak bisa dipisah-pisahkan. Hakikatnya, karya sastra selalu berkaitan dengan masyarakat dan sejarah yang turut mengkondisikan pencipta karya sastra, walaupun tidak sepenuhnya di bawah pengaruh faktor luar tersebut. Menurut Ahmadi dan Kartiwi tahun 2020, teori strukturalisme genetik memberikan fokus pada asal-usul sebuah karya secara struktur, selain memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Teori ini juga memperhatikan kelas-kelas sosial, fakta sosial, subjek transindividual, dan pandangan dunia dalam suatu karya. Pada video kali ini kita akan membedah tentang suatu novel berjudul Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Di dalam novel ini, Andrea Hirata menggambarkan kisah orang Melayu di pedalaman Belitung yang lugu dan penuh intrik. Kisah ini membandingkan tentang manusia dengan kondisi di lingkungan sekelilingnya, di antaranya dengan pohon delima dan hewan-hewan. Analisis struktural atas novel Sirkus Pohon mencakup analisis terhadap judul, tema, tokoh, konflik, dan latar. Atas dasar konsep teoritis tentang judul yang telah dipaparkan, maka judul pada novel Sirkus Pohon termasuk kategori judul mengandung beberapa pengertian. Judul novel Sirkus Pohon merupakan gabungan kata yang memiliki makna konotatif. Sirkus pohon menggambarkan pertunjukan atau kisah yang berhubungan dengan sebuah pohon, sehingga dapat dipahami bahwa kehadiran sebuah pohon menjadi pokok utama cerita yang berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Pohon merupakan simbol yang dapat dimaknai sebagai kehidupan, sehingga menggambarkan kisah hidup manusia yang berliku-liku. Pemilihan pohon delima sebagai pokok utama cerita juga memiliki tujuan tersendiri. Pemilihan kata delima merupakan plesetan dari kata dilema, sehingga mengungkap kehidupan manusia yang penuh dilema. Pemaknaan tersebut memiliki keselarasan dengan tema yang diangkat oleh pengarang. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.